gimana sih untuk menjadi part of OCC ini? Terus cara masuknya tuh kayak gimana? Apakah ada sekolah khusus atau mungkin pelatihan? Itu boleh diceritakan Mas gimana? Gimana bisa kerja di OCC berarti? Betul. Selamat datang di Pastalk, tempatnya kita ngobrol seputar dunia aviasi bersama saya Elis. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dalam peran OCC di dalam dunia penerbangan khususnya di Pelita Air. Nah, hari ini kita sudah kedatangan mas-mas dari OCC, dari tim OCC. Boleh diperkenalkan ini Mas namanya, kemudian fungsinya di OCC ini sebagai apa? Silakan. Oke, nama saya Devi Nofriansyah. Saya di sini berfungsi sebagai Flight Movement Control dan Flight Dispatch. Mas Devi, kemudian Mas satunya. Halo, saya Gema, personil OCC. Saya di fungsi crew rostering and tracking atau gampangnya crew scheduling. Crew scheduling, oke, bersama dengan Mas Devi dan Mas Gema. Ya. Nah, sebenarnya OCC Pelita Air itu apa sih Mas? Boleh dijelasin nggak? Singkatannya apa? Tugasnya apa? Silakan. Oke, OCC singkatannya itu Operation Control Center, Oke. yaitu pusat pengendalian penerbangan Mm-mm. di sebuah maskapai penerbangan yang kita itu tugasnya memonitor, mengkontrol, dan mengantisipasi segala kejadian apa yang akan terjadi. Jadi kalau bahasa awamnya itu kita kayak event organizer lah. Oh, IO-nya di IO-nya. bandara ya? Bukan di bandara, di pesawat berarti ya Mas? Di sebuah maskapai. Di sebuah maskapai, Gimana oke. yang punya hajat misalkan mau mengadakan acara atau penerbangan, Mm-mm. kita salah satu yang assess dari segala sisi operasional, safety, Mm-mm. technical gitu. Sampai Oh. terjadinya penerbangan itu. Oke, berarti sampai pesawat itu terbang ya Mas ya? Sampai pesawat itu terbang. Ya otaknya perusahaan lah bisa dibilang Wah, dari mantap sisi sih. operasional ya. Oh, berarti udah penting banget ya Mas sebagai OCC di Pelita Air itu. Nah, kalau misalnya di OCC sendiri, nah tadi kan Mas Devi di bidang Flight Movement Control dan Flight Dispatch, kemudian Mas Gema itu di Crew Scheduling. Ya. Nah, bidangnya itu apakah cuma 2 ini atau ada banyak sih Mas sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Elis. Kebetulan saya ada di unit Flight Movement Control dan Flight Dispatch. Mungkin selain itu juga ada crew scheduling, ada maintenance operation control, ada bagian komersial, ada juga flight following. Kebetulan di fungsi saya Flight Movement Control itu berfungsi untuk penjadwalan schedule pesawat itu dengan kurun waktu 72 jam, serta operasional hariannya itu juga kita yang monitoring. Lalu yang kedua adalah di Flight Dispatch, kebetulan saya ada di fungsi itu juga. Jadi untuk di Flight Dispatch sendiri kita mendispatch sebuah penerbangan. Di awalnya kita mulai dari planningnya seperti collect data NOTAM, weather, payload, penumpang, bagasi, kargo, serta fuel planning. Nah, nantinya akan dijadikan ke dalam satu dokumen bernama flight plan. Nah, setelah itu kita briefing kepada kru, dalam hal ini adalah cockpit kru. Setelah briefing selesai ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara saya FOO dengan PIC yang akan menandatangani sebuah dokumen flight plan tersebut. Dan setelah itu disetujui bahwa penerbangan itu telah aman dan efisien. Wah, ternyata fungsinya Mas Devi ini penting juga ya, penting banget malah karena untuk suatu penerbangan di hari itu ya Mas ya? Iya. Oh, pantesan waktu itu ada beberapa penumpang itu pernah ada yang kayak tanya, Mbak kayaknya pesawatnya kemarin nggak kayak gini deh gitu, merasakan adanya bedanya. Oh berarti Iya. itu Di rotasi. dirotasi, betul. Oke, kalau di Mas Gema, crew scheduling itu kayak gimana Mas? Crew scheduling itu sebenarnya namanya simple, tapi untuk menjadi schedule crew itu panjang prosesnya. Gimana Mas? Ya, jadi nggak cuma yang kita tahu si A di scheduling kemana, si B scheduling kemana, enggak. Tapi kita masak dari awal nih, kita bikin pattern schedule-nya dulu gimana. Kita koordinasi sama teman-teman komersil, teman-teman dari unit-unit lain untuk menjadi flight-nya apa sih yang ditentukan. Dari flight itu menjadi rotasi kru. Dari rotasi kru menjadilah schedule kru. Kalau schedule kru sudah jadi, baru kita masukin nama-namanya sesuai regulasi.
Oh gitu, berarti, ada beberapa nama juga pasti yang dengan, apa namanya, istirahatnya itu juga Mas Betul. yang ngatur ya? Betul, kita Oke monitor oke. itu semua. Jadi semua sesuai regulasi negara, regulasi perusahaan, dan semua itu dipertimbangin pastinya. Selanjutnya, mungkin Mas dari pekerjaan-pekerjaan yang Mas lakuin ini, pekerjaannya itu apakah shifting atau 24 jam nih harus ada di kantor terus atau kayak gimana tuh? Ya, OCC-nya sendiri Mhm, 24 posisi. jam, Wah, 24/7. Tapi orangnya nggak mungkin kan 24 jam. oke, iya Jadi ada betul. sistem shifting, kita Mhm. ada 3 shift, pagi, sore, malam. Semua jadi tercover operasional ke monitor, ke kontrol, dan ada beberapa personil yang office hour juga. Itu Oke. lebih ke strukturalnya. Oke, berarti dari tim OSIS sendiri juga banyak ya orang-orangnya ya? Banyak. Oke. Nah, mau nanya lagi nih tentang yang scheduling itu, kalau misalnya di satu pesawat biasanya ada berapa set kru sih, Mas? Nih, satu pesawat, satu penerbangan, set Mhm. krunya satu. Satu Set set kru krunya itu satu. isinya standar Mhm. komposisinya 2 pilot terdiri dari 1 kapten, 1 FO, atau kadang bisa 2 kapten tergantung kebutuhannya. Mmm. Ada 4 pramugari. Oke, tapi kalau dalam satu penerbangan itu, berapa kali set krunya rotasi ya, Mas? Oh, 1 rotasi pesawat gitu mungkin? Heeh, satu 1 rotasi. rotasi pesawat itu kan, 4 sampai 6 sektor atau 6 flight. Mhm. Itu tergantung panjang rutenya juga, tergantung Oh. keadaan bandaranya juga, tergantung kebutuhan flight-nya juga. Tapi yang, biasa kita jalani itu ada 2 set kru. Ada 2 set kru, Jadi 1 set kru oh. jalan 4 sektor, set kru yang kedua jalan sisanya 2 sektor. Wah, itu juga penting banget Itu sih di OCC ini ternyata. betul. Tapi selain, dari job desk-nya Mas Devi dan Mas Gema, itu ada yang lain lagi nggak sih, Mas? Tadi saya dengar ada yang komersil, ada yang flight following, atau ada kayak gimana lagi? Banyak banyak. Iya, selain dari 3 tadi itu ada flight following, Mhm. ada komersil, ada maintenance operation control atau Mhm. MOC sebutannya. MOC. Untuk flight following sendiri dia bertugas untuk memonitoring penerbangan pelita per flight-nya. Jadi dari mulai fase on ground, lalu in-flight cruising, sampai dia landing di bandara tujuan dengan aman dan selamat. Serta juga memberikan informasi atau advice kepada pilot, mengenai kondisi cuaca di perjalanan, apakah ada hazard, lalu apakah ada NOTAM yang, mendadak di pertengahan penerbangan tersebut gitu. Oke. Pokoknya apapun yang menjadi kendala operasional penerbangan itu kita sampaikan sih. Oke, itu flight following ya Flight tadi ya? following. Terus yang satunya yang komersil, Mas? Oke, kalau komersil sendiri di sini fungsinya apabila terjadi irregularity di penerbangan kita, mereka yang mengalokasikan penumpangnya itu mau pindahkan ke next flight atau dipindahkan ke other carrier, biasanya sih gitu sih, Mbak. Oh, itu in case kalau misalnya delay atau Iya, cancel gitu ya, Mas, ya? betul betul. Oke, satunya lagi yang MOC, itu apa tadi sih, Kak? Oke, kalau emosi Mhm. sendiri itu maintenance operation control, Mhm. di situ personilnya kebetulan adalah, teknik atau engineer pesawat, biasanya mereka ini bertugas untuk memonitoring kondisi pesawat sebelum pesawat itu dipakai, ya. Jadi mereka daily check, terus schedule maintenance pesawat, schedule harian, mingguan, maupun bulanan, dan fungsi troubleshooting apabila ada kondisi teknis pesawat. Oke, berarti tugasnya OCC ini kompleks banget ya dan ternyata berperan penting dalam suatu penerbangan khususnya di Pelita Air ya, Mas, ya? Betul. Oke, mantap. Nah, tapi dengan sekompleks ini tugas-tugasnya Mas-mas sekalian ini berarti tujuan goals utamanya itu tetap yang OTP itu nggak sih, Mas? Ya, OTP, KPI kita lah kalau dibilang. Oke, OTP berarti yang itu heeh, berarti Mas yang mempertahankan ya istilahnya, ya, mempertahankan kita OTP Pelita? mempertahankan OTP, Mhm. meningkatkan juga dan menjaga lah. Oke, ternyata nggak cuma dari kru yang di satu pesawat itu aja, ternyata Mhm. OCC juga berperan penting dalam menjaga on time performance-nya Pelita Air. Nah, saya juga pengen tahu sih, Mas, gimana sih caranya OCC, tim OCC ini berkoordinasi dengan satu set kru itu, misalnya pilotnya, atau mungkin ke ground staff-nya, atau bahkan sampai ke ATC, itu kayak gimana koordinasinya? Koordinasi, saya jawab ya. Boleh. Kalau dari sisi OCC tadi kan disebutkan sama Mas Devi, ada banyak unit, banyak fungsi sub Mhm. unit. Itu semua berkaitan.
Yes. Jadi bukan sendiri-sendiri. Jadi kalau satu ada kena irek, semuanya terimpact. Oke, Oke. termasuk ke krunya, termasuk ke pihak eksternal. Jadi kayak misalkan let's say dari sisi kru, kita akan merotasi krunya. Bagaimana supaya nggak timbul cost lebih banyak dan bagaimana supaya krunya tidak melewati limitasi dari regulasi itu sendiri. Itu dari sisi kru, itu dari sisi komersialnya tadi, gimana cara handling passenger. Dari sisi flight movement control atau rotasi pesawatnya juga ketika ada technical problem atau apapun, bagaimana cara merotasi pesawatnya lagi dan bagaimana kita berkoordinasi sama pihak ATC tentang keadaan bandara dengan stakeholder di luar sana. Wah, itu berarti saling berkaitan ya satu sama lain, sama Saling. seperti kayak di Satu Kru kemarin di Betul. episode sebelumnya itu Betul. ternyata ada penumpang yang juga ikut ambil bagian, yang berperan aktif dalam delay enggaknya suatu penerbangan gitu ya. Terus kalau misalnya informasi ke ATC atau ground handling itu apakah juga di bidangnya Mas Devi ya? Iya, betul. Jadi selain dari sisi internal, kita ada koordinasi juga dengan pihak eksternal seperti ATC, ground handling maupun pihak otoritas bandara. Nah, kalau kita ke ATC sih koordinasinya lebih ke flight clearance, untuk izin terbangnya, terus slot time untuk pushback, slot time untuk di arrival. Kalau untuk ke bandara sih kita lebih berkoordinasi parking stand ataupun boarding gate, memastikan bahwa boarding gate ini sesuai dengan ada yang di boarding pass penumpang sih. Ternyata yang mengontrol semua itu dari tim OCC. Ya. Oke. Nah, pengen tahu juga nih Mas, gimana sih caranya tim OCC khususnya mungkin flight dispatch ya untuk mengetahui informasi-informasi yang up to date yang akan diberikan ke pilot untuk flight hari ini bakal kayak gimana gitu, gimana? Oke, biasanya kita collect data itu dari pihak-pihak stakeholder yang memang sudah sesuai dengan standar regulasi penerbangan di Indonesia. Contoh kita untuk collect data cuaca atau weather itu dari BMKG, untuk data NOTAM atau kondisi bandara itu biasanya kita collect datanya dari pihak Airnav. Lalu kalau untuk bagasi, kargo, payload itu biasanya dengan pihak ground handling sih. Oke, agak banyak ya sampai BMKG juga ikut campur Iya. ya ternyata ya. Betul. Sama tadi Alis denger ada NOTAM. NOTAM itu apa sih Mas? Oke, NOTAM itu singkatan dari Notice to Airmen. Notice to Airmen. Itu isinya adalah kondisi-kondisi di bandara-bandara di seluruh dunia. Biasanya isinya di situ ada entah closed taxiway atau ada instrument landing system yang unserviceable ataupun closed aerodrome. Jadi informasi tersebut itu kita collect, setelah itu kita kumpulkan apakah data-data ini akan berpengaruh dengan penerbangan kita. Apabila ada yang berpengaruh dan signifikan, itu kita sampaikan kepada teman-teman penerbang. Oke, berarti kalau misalnya tiba-tiba ada private jet datang nih dari mana ya, dari Eropa gitu, ngaruhnya juga ke penerbangan atau ke bandaranya itu Mas? Ya, biasanya kondisi tersebut sih bisa berpengaruh juga ke penerbangan kita. Contoh semisalkan ada tamu kenegaraan Iya, ataupun kegiatan militer di bandara tersebut, itu juga berpengaruh sih ke penerbangan kita. Dan biasanya kita memitigasinya adalah me-retime flight tersebut supaya pada saat pesawat kita departure itu tidak dalam koridor window time si tamu kenegaraan itu datang. Oke, waktu pelantikan Pak Prabowo kemarin ya, sepertinya itu ramai sekali di bandara ya Mas? Ya. Itu juga termasuk tugasnya Mas Devi tuh? Ya, betul. Jadi kalau semisalkan contoh kemarin ada pelantikan Presiden Pak Prabowo itu jauh-jauh sebelum hari H biasanya kita diundang oleh pihak eksternal untuk meeting sih. Jadi bagaimana caranya penerbangan kita tetap bisa berjalan dengan lancar, tidak ada delay, namun tamu kenegaraan ini pun datang juga
tidak mengganggu penerbangan kita gitu. Betul, oke. Sama contohnya kayak yang baru-baru ini terjadi letusan Gunung Merapi di mana? Lowotobi Ya, di Nusa Tenggara Barat ya Mas ya? ya, Itu juga berpengaruh ya Mas ya, sampai ya, penerbangan akhirnya ada yang di-cancel gitu. ya. Oke, wah ternyata berat banget ya ternyata kerja OSIS itu. Nah, ini nih yang mungkin pas friends bakal kepoin, gimana sih untuk menjadi part of OSIS ini? Terus cara masuknya tuh kayak gimana? Apakah ada sekolah khusus atau mungkin pelatihan? Itu boleh diceritakan Mas gimana? Gimana bisa kerja di OSIS berarti? Betul. Satu yang paling penting nih, Mhm. lowongannya dulu ada nggak? Harus ada lowongannya dulu. Oke. Ketika ada kesempatan, Mhm. kualifikasi yang dibutuhkan ya kita harus iya dan tidak untuk sekolah khususnya itu. Karena dari beberapa fungsi yang tadi disebutkan, ada beberapa yang memang tidak harus sekolah di bidang penerbangan atau FOO kita sebutnya, Flight Operation Officer. Flight Operation Officer. Jadi mostly di OCC ya ada sekolah khususnya FOO itu untuk unit seperti Flight Movement Control, Flight Following, Flight Dispatch itu harus FOO. Harus Karena FOO. kaitannya kita nanti harus merilis joint responsibility dengan penerbang pada saat briefing untuk merilis penerbangan. Dan beberapa unit lainnya seperti commercial, crew scheduling itu bisa dari umum. Untuk maintenance-nya dia ada sekolah khususnya maintenance juga. Oke, jadi beberapa emang harus ada yang sekolah khusus, beberapa ada yang dari luar jurusan juga nggak apa-apa Betul. gitu ya Mas ya. Tapi apakah sekolah khususnya ini sama dengan pilot yang kayak masuk di flying school gitu, beda divisi atau gimana? Beda pelajarannya gitu? Ya, lebih kurang sama, ada pelatihan atau sekolah khususnya. Oke. Mungkin durasinya aja yang membedakan. Kita lebih Oke. kayak course gitu. Oke. Lebih kayak course, ada FOO sekolah khususnya, training centernya. Ada prakteknya juga nggak Mas? Kalau pilot kan ada yang ini ya. Simulator. Ada simulator tuh kalau Di misalnya FOO. beberapa training center FOO ada yang sudah advance dengan simulator juga, tapi namanya FLOP Simulator, Flight Operation Simulator. Jadi kayak simulasi kita lagi di FLOPS, gimana briefing pilot, gimana memutuskan penerbangan ini, gimana mau diapain gitu. Wah sebenarnya seru juga sih, tapi harus sekolah dulu ya. Itu tuh yang bikin PR kayaknya. Nah, selain itu tuh, saya juga kepo nih, di OCC ini, di FOO ini, apakah harus punya pengalaman sebelumnya? Atau mungkin ada kayak lowongan dari anak yang belum punya pengalaman sebelumnya? Kalau di episode sebelumnya ya kita tahu, cabin crew itu ada yang experience, sama ada yang baru masuk tanpa pengalaman kerja, misalnya inisial contohnya. Nah, di FOO ini ada istilah inisial juga nggak Mas? Atau cuman harus yang berpengalaman? Ya, ada kebetulan kurang lebih sama untuk seperti cabin crew. Jadi kita ada inisial dan experience FOO. Jadi kalau untuk di Pelita sendiri sih kita juga inisial ataupun experience kita tetap welcome sih Mbak. Oke, berarti di Pelita Air ini udah campur ya Mas ya, ada yang experience dan ada yang inisial. Terbuka untuk pas friends yang mau join ke tim OCC silahkan ditunggu sama mas-masnya sekalian ya. Oke, nah top 3 skill yang harus ada nih Mas untuk join di OCC Pelita Air khususnya apa aja? Mulai dari crew scheduling kali ya. Top 3 skillnya apa nih? Top 3 ya. Oke, kalau dari sisi scheduling mostly kan sebenarnya sama, tapi mungkin beda sedikit aja. Yang satu pasti pengetahuan tentang regulasi penerbangannya, terutama kalau di scheduling, di bidang scheduling ini limitasi-limitasi krunya, kayak jam istirahat dia minimal berapa, maksimal jam terbang dia berapa, jam dia bertugas berapa, itu basic banget harus tahu. Yang kedua kita harus bisa ambil keputusan cepat. Nah, jadi mental itu perlu. Jadi yang tadi diceritain Mas Devi ada case-case tersebut itu, kalau kita ngobrol gini kan kayaknya oh nanti kalau terjadi ini akan begini gini. Tapi beda kalau kita pas ngalamin, pressure-nya itu tinggi banget ya? Dan kita harus ambil decision cepat dan tepat. Itu 2. Yang ketiga kita harus bisa bekerja sama sebagai tim pastinya, karena tadi disebutin banyak fungsi. Banyak fungsi ya. Semuanya terkait, semuanya mengolah sesuatu untuk menjadi operasional yang bagus, itu kita harus bisa kerjasama. Oke, terlebih dari crew scheduling ini kan nggak berharuskan dari sekolah khusus ya Mas ya. Jadi kan latar belakang orang-orang kan beda-beda ya. Jadi kita harus bisa
di kerjasama di satu tim Iya. gitu ya Mas ya. Oke, kalau dari Mas Devi, top 3 skill yang harus ada di FOO apa Mas? Oke, kalau untuk top 3 skill sendiri sih, kalau menurut saya ada fungsi analisis, fungsi mitigasi, lalu fungsi problem solving. Jadi kalau dalam kerjaan kami sehari-hari, 3 top skill itu memang harus selalu ada. Karena untuk penerbangan itu setiap hari pasti kondisinya atau dinamikanya selalu berubah ya. Yes, Kadang-kadang normal, kadang-kadang abnormal. betul. Jadi kalau misalkan contoh kita menghadapi sebuah irregularity, pertama-tama kita analisa dulu. Ada masalah apa sih sebenarnya gitu. Lalu yang kedua kita mitigasi. Yang ketiga adalah problem solving. Bagaimana kita membuat sebuah skenario yang berimpact sangat-sangat kecil kepada semua unit maupun internal ataupun eksternal. Oke, tapi ini kan ketiga skill ini dilakukan pada saat suatu flight Mas. Jadi kan under pressure waktu ya Mas. Iya. Misalnya lagi penerbangan ada yang kekurangan ini. Wah, berarti tiga skill ini harus jalan pada saat itu juga dong. Betul. Wah, pressure ya nanya-nanya nih OCC ini. Tapi kalau misalnya boleh tahu, di OCC sendiri ada yang cewek nggak sih Mas? Atau harus cowok semua? Atau yang mungkin memiliki problem solving yang bisa satset yang lebih objektif itu kan biasanya mungkin pria gitu. Apa ada yang cewek nggak sih Mas? Oh, untuk gender bebas. Bebas Cewek ya. juga ada. Oke, pas friends buat kalian yang maupun cewek atau cowok, silahkan daftar ke OCC. Ada yang lulusan ikut dari FOO ataupun yang dari jurusan lain juga boleh. Gitu. Nah, untuk tantangan terbesar ini yang biasanya terjadi di penerbangan itu apa sih Mas? Kalau dari Mas Gema dulu aja deh, kalau crew scheduling, tantangan terbesarnya apa biasanya? Tantangan crew scheduling ya. Kita di scheduling itu kan menjadwalkan kru. Kru itu otomatis manusia ya, orang ya. Oh iya makhluk hidup. Jadi bisa kebayangkan kita nge-schedulein hidup orang. Mengatur. Tantangannya bagaimana. Iya, Itu, keras. tapi kita harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan yang di lapangan, gimana harus selaras. Personal tetap jalan, minimize cost. Itu tantangan kita. Terbesarnya ya, tapi tetap berdasarkan pada regulasi tadi itu ya Mas ya. Betul. Yang istirahatnya harus berapa jam dari Iya. sebelumnya. Oke, betul. Kalau dari Mas Devi, tantangan terbesarnya apa nih Mas? Tantangan terbesar pasti adalah cuaca sih Mbak. Wah iya. Cuaca sama pada saat kita ada di fase peak season sih. Oke, wah nanti dong Desember ini ya. Desember. Oke. Desember kita akan menghadapi peak season. Jadi untuk harian itu mungkin secara kualitas kerja mungkin kita harus tingkatkan lagi. Karena pasti namanya peak season akan lebih padat daripada biasanya. Di situ kadang-kadang kita udah pressure sama pekerjaan, ada hal-hal kecil yang agak kita lupain gitu. Jadi mungkin awareness-nya kali ya agak lebih ditingkatkan ketika pada saat peak season sih Mbak. Oke, benar-benar sebenarnya ini ya. Itu banget ternyata OCC itu gregetan banget ya. Di bawah under pressure waktu lah. Keadaan cuaca yang nggak bisa ditentukan seperti itu. Oke, mengingat pentingnya tugas OCC di dalam suatu penerbangan, apabila nanti terjadi keadaan darurat nih Mas, mitigasi dari tim OCC itu seperti apa ke penerbangan tersebut? Mungkin dari sisi krunya, dari Mas Gema. Oke, situasi emergency dijelaskan secara company dulu ya. Perusahaan punya ERP, Emergency Response Plan. Wah. Yang mana ketika situasi emergency terjadi, skup koordinasinya OCC itu menjadi lebih luas. Kita melibatkan safety, contohnya komersial, Korsek, even BOD juga semua berperan di situ. Karena kan situasinya sudah emergency ya, sudah gawat. Kalau untuk dari sisi krunya sendiri, kita harus memastikan regulasi kru tetap terjaga. Seperti jam istirahat dia tidak terlanggar ke next schedule-nya, limitasi jam terbang dan jam tugas dia juga tidak terlanggar.
Tapi terkadang namanya emergency kan kita nggak bisa Iya, kompromi kan. betul. Di situ memang ada namanya waiver lah, ada kelonggaran. Tentunya harus proof dari regulator juga. Di situ itu bisa terjadi. Jadi kalau bisa kita jangan sampai melanggar dulu, tapi kalau sudah terlanggar ya berarti kita harus izin ke regulator. Pakai dinding regulator itu tadi ya Mas ya? Ya dinding terakhir lah. Dinding terakhirnya itu ya. Oke. Mungkin dari sisi movement control dan dispatch juga ada. Itu wah. Oke, Gimana? ya kalau dari movement control, dispatch dan flight following lebih ditekankan ke flight following dulu sih sebenarnya Mbak. Jadi kalau pada saat kondisi emergency tentunya kita cari tahu dulu si penerbangan ini tuh sudah sampai mana, di titik mana, itu kita record semua datanya dari mulai dia pushback, take off sampai dia cruising. Di titik terakhir di mana kita record, ketinggian berapa, semua data-datanya kita collect. Lalu setelah itu kita berkoordinasi biasanya dengan pihak ATC. Apakah ada info terakhir mengenai pesawat kami yang sedang mengalami emergency. Nah, baru setelah itu kita lakukan emergency response plan dengan beberapa tahapan-tahapan prosedur yang akan kita lakukan. Lalu setelah itu kita akan meeting dengan tim-tim ya safety, BOD maupun pihak-pihak lainnya sih. Wah itu tapi deg-degan banget sih Mas pasti dengarnya ya. Iya. Harus kontak dengan ATC di bawah. Nanti pesawatnya sudah sampai mana ini? Iya. Sedangkan masih ada tahapan ERP tadi ya, masih harus Iya. meeting lagi. Wah itu ini banget ya Mas ya. Ternyata sedemikian rupa sudah disetting ya OCC untuk menjaga keselamatan suatu penerbangan. Betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas, Mas-mas sekalian ini sudah jadi OCC dari tahun berapa atau sudah berapa lama sebelumnya? Kalau Mas Gema? Sebelumnya kalau untuk di OCC kurang lebih 10 tahun ya. Waduh 10 tahun. Karena Kalau Mas Devi? Saya kurang lebih 8 tahun sih. 8 tahun. Waduh, sudah senior ternyata ya di sini. Nah, baru. wah oke. Tapi kalau dari pelita sudah dari awal pelita ya Mas ya? Ya Dari awal. setup. Setup pelita ya mulai dari pertama banget. Nah kalau boleh tahu nih Mas, bedanya OCC Pelita Air dengan maskapai lainnya itu apa Mas? Bedanya OCC Pelita dengan OCC maskapai lain secara konsep sama OCC-nya. Yes. Cuma yang membedakan mungkin lebih ke sistemnya dan cara bekerjanya. Kita semua sudah digitalize. Ya, Digitalize, digitalisasi. oke. Jadi kalau nanti teman-teman mampir ke OCC udah jarang tuh lihat kertas. Oh iya Mas. Kita no paper lah. Udah paperless berarti? Iya. Kalau misalkan lihat pilotnya lagi briefing nih sama flight dispatcher itu kan nggak ada kertas lagi. Ya. Semua sudah pakai tab ya, iPad gitu ya. Oh berarti sebelumnya itu pakai kertas-kertas gitu? Sebelumnya kertas. Dan tulis-tulis gitu? Dan satu penerbangan itu bisa segini ya kertasnya Dep ya. Iya. Wow. Berapa pohon sehari gitu. Iya betul. Itu satu penerbangan ya? Atau satu hari? Baru satu penerbangan. Satu penerbangan. Sedangkan satu hari biasanya ada berapa penerbangan? Bisa 50 sampai 50. Oke, banyak ternyata. Kalau misalnya jadi ternyata lebih efisien ya. Betul. Gitu. Oke. Itu satu. Baru satu. Ya satu lagi kita datang dari background macam-macam kan. Jadi kita udah ambil semua mana yang terbaiknya kita aplikasikan di OCC Pelita ini. Jadi pasti hasilnya beda. Ternyata walaupun dengan latar belakangnya beda-beda itu ada positifnya ya Mas ya. Dan itu menjadi kekuatan strength buat OCC di Pelita Air. Mungkin Mas mau nambahin? Ya, sudah dari Mas Gema sih beberapa. Jadi tambahannya paling kita sudah menerapkan namanya digital flight operation plus green operation. Jadi untuk digital operation sendiri ya itu kita sudah tidak memakai kertas untuk media kerja kita. Kita sudah fully integrated dengan sistem yang ada di OCC. Lalu untuk green operation salah satunya ya kita tidak memakai kertas. Lalu kita ada prosedur yang biasa dijalankan oleh teman-teman penerbang yaitu dengan one engine taxi.
itu untuk mereduce karbon salah satunya. One engine taxi berarti waktu di ground aja atau gimana Pada tuh saat konsepnya, di Mas? ground aja, pada Oh, saat waktu di taxi, ground ya. aja. Oh, ternyata itu berpengaruh juga ya ke lingkungannya, Mas, ya? Betul. Wah, ternyata Pelita Air ini nggak cuman OTP-OTP aja dari tadi, ternyata dia juga mengedepankan sisi ramah lingkungannya ya. Betul. Dan ternyata OCC juga berperan di di bagian itu. Baik, yang terakhir nih Mas, boleh nih kasih pesan dan tips-tipsnya untuk past friends yang ingin berkarir di dunia OCC. Yang pasti walaupun secara OCC bisa dari umum juga, tapi alangkah baiknya kita upgrade skill, kita mengetahui knowledge tentang penerbangan lebih dalam, mentalnya juga disiapkan untuk berada di OCC, dan yang pasti di OCC harus sehat. Oh, sehat. Kenapa? Karena dari sehat kan kita bisa lebih top perform Bener kerjanya, juga sih. lebih happy. Oke, kalau dari Mas Devi? Ya, kalau tipsnya paling untuk berkarir di OCC kita perlu pengetahuan yang lebih banyak lagi, karena di dunia penerbangan itu setiap saat pasti akan banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat pesat gitu. Apalagi sekarang eranya digital, jadi semua apa-apa kita by digital, jadi knowledge-nya mungkin lebih diperluas lagi, lalu skill-nya upgrade diri, lalu yang terakhir adalah awareness sih. Jadi awareness situasional kita tuh memang harus selalu dilatih sih, dibangun. Karena di penerbangan kita tidak, betul sekali, dan tidak ada ruangan sedikit pun sebuah kesalahan. Oke, berarti dari apa yang sudah kita obrolin tadi bisa disimpulkan ya Mas, ternyata OCC atau Operation Control Center itu memiliki peranan penting sebagai pusat pengendali operasi penerbangan. Nah, OCC ini diibaratkan sebagai otak operasional di suatu perusahaan, mulai dari penjadwalan kru dan pesawat, kemudian rilis, monitoring, hingga kontrol penerbangan agar kelancaran dan keamanan suatu penerbangan tetap terjaga. Betul ya Mas ya? Terutama menjaga OTP-nya juga ya. Oh iya betul, OTP-nya itu juga penting sekali ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Devi dan Mas Gema sudah berkenan hadir di sini memberikan informasi yang banyak seputar OCC. Nah, mungkin untuk past friends semoga apa yang dibicarain tadi itu bisa bermanfaat ya untuk past friends sekalian. Untuk kalian yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar dunia aviasi khususnya Pelita Air, jangan lupa follow akun sosial media kita dan website resmi Pelita Air. Dan jangan lupa nantikan episode-episode seru lainnya tentunya bersama dengan narasumber yang menarik tentunya hanya di Fast Talk. Saya Elis pamit undur diri. See you on board. Hai.